Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bersyukur pada Allah karena malam hari ini Allah masih memberikan kita taufik, memberi kita iman, Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan amal salih, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Tentu kita terus berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima salat kita, menjadikannya sebagai penggugur dosa kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan untuk terus bisa tetap komitmen menjaga salat sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari Fir'aun sebagai raja Mesir waktu itu, dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya dia melihat ada kobaran api yang kemudian datang ke Mesir, dan kobaran api itu berasal dari arah Baitul Maqdis, Palestina. Dalam mimpinya itu, dia melihat bahwa kobaran api itu lalu melalap seluruh istananya di Mesir. Berikut juga dengan prajurit-prajuritnya, semuanya hancur, semuanya terbakar. Maka malam itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Fir'aun kemudian terbangun dalam keadaan takut, berkeringat dia, khawatir dia. Lalu malam itu juga dia mengumpulkan seluruh penasehatnya, seluruh peramalnya, para dukunnya. Setelah mereka semua berkumpul, lalu kemudian Fir'aun mengatakan bahwa malam ini saya bermimpi ada kobaran api datang dari arah Baitul Maqdis, dan kobaran api itu kemudian melalap seluruh kerajaanku, berikut juga prajurit-prajuritku. Tolong takwilkan, tolong tafsirkan, kira-kira apa maksud mimpi ini. Maka waktu itu semua orang berikhtiar untuk menafsirkan, sampai kemudian ada satu peramalnya, satu paranormalnya, yang kemudian mengatakan bahwa tafsir dari mimpi itu adalah bahwa dalam waktu dekat akan lahir seorang anak dari rahim ibu Bani Israel, yang dia akan menjadi perantara kehancuran kekuasaanmu, dan dia akan menghancurkan prajurit-prajuritmu. Maka malam itu juga kemudian diputuskan sebagai bentuk upaya preventif atas apa yang ditafsirkan dari mimpi itu. Fir'aun memutuskan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim ibu Bani Israel maka harus dibunuh. Keputusan ini kemudian besoknya disosialisasikan sampai ke desa-desa
sampai ke pasar-pasar, sampai juga ke telinganya ibu Nabiullah Musa alaihi salam. Ada yang tahu siapa nama ibu Nabiullah Musa? Siapa? Asia itu nama istri Fir'aun. Ibu-ibu, ada yang tahu siapa nama ibu Nabiullah Musa? Ada yang mengatakan Lukabat. Ada lagi? Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa ibu Nabiullah Musa itu namanya adalah Ayarikha. Siapa? Ayarikha. Dan perbedaan nama itu di dalam sirah sangat mungkin, termasuk ketika kita mengenal satu nama di dalam kisah Nabiullah Yusuf itu Zulaikha, tapi sebagian mengatakan Zalikha. Kalau kita juga membaca kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita mengenal istri Nabiullah Ibrahim itu punya nama Amilah, tapi sebagian ulama sirah juga menyebutnya dengan nama Buna. Sebagian ulama mengatakan ibu Nabiullah Ibrahim itu bernama Amilah, sebagian lagi menyebutnya bernama Buna. Kalau kita juga membaca, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Musa alaihissalam, sebagian mengatakan Lukabat, sebagian juga mengatakan Ayarikha. Termasuk ayah Nabiullah Ibrahim namanya siapa? Azar. Di dalam Al-Quran disebut Azar, tapi ulama sirah mengatakan ayahnya namanya Tarah. Ya, jadi perbedaan nama itu sangat mungkin di dalam sirah ya, termasuk Lukabat dengan Ayarikha. Tapi saya termasuk yang memilih pendapat Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa nama ibu Musa itu adalah Ayarikha. Maka waktu itu informasi ini ditangkap oleh Ayarikha, dan itu membuat Ayarikha waktu itu sangat takut, sangat khawatir, karena bersamaan dengan keputusan itu dibuat, Ayarikha sedang hamil, dan anak yang dikandungnya adalah Musa alaihissalam. Maka dalam kekhawatiran, kegetiran, kegelisahan itu kemudian Allah ilhamkan kepada Ayarikha dengan kalimat wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami wahyukan. Sebenarnya para ulama sirah itu ada yang berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ada nabi dari kalangan perempuan, salah satunya adalah ibunya Musa dan Maryam. Kalau memang ada nabi dari kalangan perempuan, kenapa? Dalilnya adalah karena ibu Musa pernah diwahyukan kepada dia, wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa. Walaupun sebagian ulama sirah yang lain mengatakan tidak ada nabi perempuan, ya, tidak ada nabi perempuan. Maka kalau tidak ada nabi perempuan, kalimat wa auhayna ila ummi Musa itu diartikan dan kami ilhamkan, ya, kami ilhamkan. Karena Maryam itu juga pernah didatangi Jibril, ya. Maryam pernah didatangi Jibril enggak? Pernah. Bahkan Maryam juga pernah diberikan oleh Jibril satu informasi dari Allah untuk menggoyangkan pohon kurma saat peristiwa lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Tapi karena tidak ada nabi perempuan, maka kalimat wahyu itu diganti dengan ilham. Kami ilhamkan kepada ibunya Musa untuk tetap menyusui anaknya. Kalau dia takut, kalau engkau takut anakmu dibunuh, maka larungkan dia ke sungai Nil. Jangan takut, jangan bersedih, kata Allah, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami berjanji, kata Allah, bahwa kami akan kembalikan anak itu ke pangkuanmu, dan kami akan jadikan dia sebagai seorang rasul. Maka betul saja, setelah kemudian Ayarikha melahirkan Musa, Ayarikha kemudian nyusui Musa beberapa saat saja, sampai kemudian Musa tertidur. Lalu kemudian Musa dimasukkan ke dalam peti, dan waktu itu petinya dilarungkan hanyut ke sungai Nil.
Tapi sebelum dilarungkan atau dihanyutkan, ibu Musa bilang kepada mbaknya Musa, namanya Maryam bintu Imran. Jadi Musa itu punya mbak namanya Maryam. Musa punya mbak namanya Maryam. Maryam bintu Imran. Tapi Maryam bintu Imran dalam kisah Musa itu berbeda dengan Maryam bintu Imran dalam kisah Isa. Ya, kalau Maryam bintu Imran dalam kisah Musa itu mbaknya Musa. Kalau Maryam bintu Imran dalam kisah Isa itu ibunya Isa. Jadi dua hal yang berbeda. Ya. Kata ibunya Musa kepada Maryam, wa qalat li ukhtihi qussi. Wahai Maryam, ikuti peti ini. Pastikan siapa yang kemudian mendapatkan peti ini. Maka sama Maryam diikuti dari belakang, tapi jauh ya, dari kejauhan, sehingga kemudian tidak terpantau bahwa ada hubungan antara Maryam dengan peti itu. Saat peti itu hanyut di Sungai Nil itu jamaah dirahmati Allah, terusannya ya, itu sampai masuk pada wilayah kekuasaan atau wilayah istana Fir'aun. Sehingga saat itu hanyut, dia kemudian melewati istana Fir'aun, dan bersamaan dengan itu Allah takdirkan Asia. Asia itu siapa? Istrinya Fir'aun. Asia yang waktu itu sedang bersih-bersih di sungai bersama dayang-dayangnya, mendapati ada peti itu, langsung kemudian diambil. Ketika dibuka ternyata anak bayi. Jemaah dirahmati Allah, Fir'aun itu nama orang atau bukan? Hah? Bukan, nama apa berarti? Nama jabatan. Ya. Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah nama jabatan. Karena dia nama jabatan, bisa jadi nama asli dari yang menjabat waktu itu berbeda-beda. Fir'aun yang menjabat di masa Musa itu berbeda dengan Fir'aun yang menjabat di masa Ibrahim. Fir'aun yang ada dalam kisah Masyitoh, tahu Masyitoh? Masyitoh itu nama orang atau nama profesi? Nama profesi. Karena Masyitoh itu adalah tukang sisir. Ya. Masyitoh itu artinya tukang sisir. Dia nama profesi. Jadi Fir'aun yang ada di dalam kisah Masyitoh itu berbeda dengan Fir'aun yang ada di dalam kisah Musa. Karena Fir'aun nama jabatan, orang yang ada di belakangnya itu bisa beda-beda. Fir'aun yang ada di kisah Masyitoh itu punya anak. Makanya butuh Masyitoh, butuh tukang sisir, karena anaknya perempuan. Paham ya? Fir'aun yang ada dalam kisah Nabiullah Ibrahim itu adalah Fir'aun yang suka sama perempuan, gonta-ganti perempuan. Sementara Fir'aun yang hidup di masa Musa itu adalah Fir'aun yang tidak punya anak. Asia itu gak punya anak. Paham ya? Jadi beda-beda. Maka ketika kemudian Asia membuka peti itu ada anak, maka Asia bahagia luar biasa, karena memang dia gak punya anak. Maka dia kemudian bilang sama suaminya, la taqtuluh, wahai suamiku jangan bunuh anak ini. Asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Bisa jadi anak ini kelak berguna untuk kita, bahkan kita jadikan saja dia sebagai anak angkat kita. Karena memang kekhawatiran seorang raja kalau tidak punya anak, khawatir nanti kerajaannya justru diambil oleh saudaranya, tidak diteruskan oleh anaknya. Jadi estafet kerajaannya tidak ada yang meneruskan. Maka tanpa pikir panjang, walaupun sempat berdebat waktu itu, Fir'aun mengatakan, ya sudah, pelihara. Ketika dipelihara, jemaah dirahmati, diputuskan untuk dibesarkan bersama, maka hal yang pertama kali terjadi kepada Musa setelah Musa kemudian bangun dan diasuh oleh Fir'aun serta Asia waktu itu adalah Musa menangis luar biasa karena Musa butuh ASI. Butuh ASI. Lalu kemudian diminta dayang-dayangnya ini mencoba untuk menyusui Musa. Ternyata Musa dijaga oleh Allah untuk meminum ASI dari orang yang tidak dia kenal atau orang gak jelas.
Karena orang-orang yang ada di sekitar istana tidak cocok Asinya kepada Musa, maka Asia membuat satu pengumuman besar untuk disebarkan ke seantero Mesir bahwa istana butuh ibu susuan. Maka informasi ini keluar ke pasar-pasar, ke daerah-daerah, sampai akhirnya ditangkap oleh Maryam bintu Imran, mbaknya Musa yang ditugaskan untuk mengikuti peti itu. Lalu kemudian Maryam datang kepada Asia dan dia mengatakan begini, maukah aku rekomendasikan seorang ibu susuan yang terbiasa mengambil anak susuan dan dia bisa merawat anakmu dengan baik, serta dia butuh duitmu. Ini artinya apa, Pak? Kan kalau Maryam tuh polosan bilang kepada Asia, mau nggak aku kasih tahu ibu mana yang bisa nyusui anak ini, itu kan berarti akan ketahuan bahwa ada hubungan antara anak ini dengan ibu yang akan nanti datang, ya kan? Tapi ketika kalimatnya, mau nggak aku rekomendasikan ibu susuan yang sudah terbiasa mengambil anak susuan dan dia bisa merawat anakmu dengan baik, serta dia butuh duitmu, itu artinya apa? Jasa. Itu artinya jasa. Ini ibu jasa. Tidak ada hubungannya sama anak ini. Ini memang sudah jasa. Maka kata Asia, datangkan dia ke istana. Maka didatangkan ibunya itu. Setelah didatangkan, jemaah yang dirahmati Allah, kemudian disusui, ternyata mau. Oh iyalah, karena dia adalah ibunya sendiri. Setelah mau, bahkan Musa sampai tidur, dari cukup lama dia menangis sampai akhirnya dia tidur. Lalu kemudian Bunda Asia bilang sama ayah Rikha, sama ibunya Musa, tinggallah di istana, susui anak ini sampai dia disapih. Seluruh kebutuhan keluargamu ditanggung sama istana. Kata ayah Rikha, tidak bisa. Di belakang aku masih ada suami, masih ada anak-anak yang perlu kubesarkan, ada ternak-ternak yang perlu kurawat. Kalau engkau mau, anak ini tak bawa ke rumahku, akan kususui dia sebaik mungkin dan akan kukembalikan lagi nanti setelah disapih. Kata Asia, sepakat. Ketika sudah sepakat dibawa pulang, maka kemudian Bunda Ayah Rikha waktu itu ingat betul dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah mengatakan, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami berjanji akan kami kembalikan anak ini ke pangkuanmu dan kami jadikan dia sebagai seorang rasul. Dari sini kita dapat satu pelajaran besar bahwa ke Allah itu kalau berjanji di dalam Al-Quran itu final, Pak. Itu final. Jadi kalau Allah sudah janji A, maka Allah akan tepati, karena memang Allah punya sifat innahu la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak mengingkari janji. Termasuk yang sering saya sampaikan adalah ketika Allah berjanji kepada kita dalam kalimat yang sangat masyhur kita dengar, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku. Kemudian artinya, aku berjanji, kata Allah. Aku berjanji, aku akan berikan permintaan. Berdoalah kalian kepadaku, aku janji, kata Allah, aku akan mengabulkan doamu. Jadi memahami ayat ini akan menjadi punya ruh yang begitu luar biasa. Ketika kita mengatakan Allah berjanji, mintalah kita kepada Allah, Allah janji Allah akan kasih. Yakin apa enggak? Terbukti apa tidak? Halo, terbukti apa tidak? Jemaah yang dirahmati Allah, dari sinilah kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa seluruh doa yang pernah kita minta itu pasti Allah kasih. Itu pasti Allah kasih. Karena itu janji Allah. Kalau gak dikasih berarti Allah ingkar sama kita. Dan itu bukan sifat Allah. Apa saja doa yang pernah kita minta Allah kasih. Ya, kecuali kata baginda Rasul,
Satu, doa keburukan. Yang kedua, kita berada dalam posisi sedang memutus tali silaturahim. Jadi baginda Rasul itu dalam menjelaskan tentang janji Allah terhadap kita soal doa ini, baginda Rasul mengatakan, ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin. Siapa saja, tidaklah orang yang beriman, orang yang muslim itu ketika dia berdoa meminta kepada Allah, selama doanya bukan untuk keburukan. Ya, karena berdoa keburukan itu, jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang tidak dibolehkan. Ya, bisa jadi karena kalau kita berdoa buruk untuk saudara kita, itu maka keburukan itu akan sampai kepada kita sendiri. Jangan berpikir mau memanfaatkan momentum ketika kita dizalimi kemudian kita mendoakan keburukan sama orang lain. Ya, jangan. Karena baginda Rasul mengatakan, tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa selama doanya bukan untuk keburukan dan bukan untuk memutus tali silaturahim, kecuali Allah akan kasih doanya. Dan bentuk pengabulan doa Allah itu, dan bentuk pengabulan doa kita itu, jemaah yang dirahmati Allah, baginda Rasul bagi menjadi 3. Dari sini kita nanti akan bisa kita jelaskan bahwa seluruh doa itu dikabulkan, tapi pengabulannya itu berbeda-beda. Kata baginda Rasul, seluruh doa dikabulkan, tapi terkadang pengabulannya itu berupa disegerakan. Disegerakan itu berarti minta hari ini, dapatnya kapan? Apa maksud segerakan? Disegerakan itu maksudnya apa? Halo, disegerakan itu maksudnya apa? Hah? Cepat-cepat gitu. Disegerakan itu, jemaah yang dirahmati Allah, bukan berarti harus cepat. Ya. Karena kalau harus cepat, itu justru juga bermasalah maknanya. Kalau kita minta husnul khotimah, berarti kita doa sebenarnya berdoa cepat mati. Kalau segerakan itu maknanya cepat-cepat ya. Disegerakan itu artinya dikasih pada momentum yang tepat ya. Jadi doa itu dikabulkan, tapi pengabulannya bisa jadi dalam bentuk disegerakan. Cuma jemaah dirahmati Allah, kalimat disegerakan itu durasinya mulai sejak kita minta sampai sebelum kita mati. Artinya kalau kita minta hari ini, 10 tahun lagi baru dikasih, sementara kita masih hidup, itu berarti doa kita dikabulkan dengan segera. Paham ya? Kalau kita minta hari ini besok dikabulkan, itu juga segera. Minta hari ini 20 tahun lagi dikabulkan, itu masih segera. Intinya durasinya mulai sejak kita meminta sampai sebelum kita mati. Maka tidak boleh kita menyimpulkan bahwa doa kita tidak dikabulkan sementara kita masih hidup. Ustadz, saya sudah berdoa 3 tahun, 4 tahun Ustadz, sampai sekarang gak dikabulkan. Allah tidak mengabulkan doa saya. Orang tuh baru boleh menyimpulkan bahwa doanya gak dikabulkan kalau dia sudah mati. Baru dia boleh menyimpulkan doanya gak dikabulkan. Tapi kalau dia masih hidup, itu berarti dia masih punya potensi untuk doanya dikabulkan. Dia masih punya potensi itu. Dan bukankah hari ini apa yang kemudian kita rasakan hari ini adalah buah dari doa-doa yang kita minta dulu-dulu? Iya kan? Bukankah yang kita rasakan hari ini, kita berada di titik kita hari ini, itu adalah buah dari doa-doa yang kita minta dulu-dulunya. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, kalaupun kita berdoa minta hari ini dikasih saat sakaratul maut, itu tetap berarti doa kita dikabulkan segera.
maka tidak ada yang boleh menyimpulkan bahwa doanya tidak dikabulkan sepanjang dia masih hidup. Masih ada potensi untuk dikabulkan, imma saat dia mau mati atau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Intinya kalau belum mati belum boleh menyimpulkan doanya nggak dikabulkan. Ya, gitu ya. Saya pernah suatu waktu mendapatkan kisah dari guru kami Ustaz Muhammad Saleh Drehem. Ada seorang ibu itu yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya disolihkan. Anaknya mohon maaf tidak solih. Dia kalau pulang malam teler, ya, narkoba, ganja, obat-obatan sudah dia pakai semua. Tapi orang tuanya selalu meminta kepada Allah agar anaknya diberi hidayah. Permintaan itu terus dia minta sampai akhirnya dia meninggal, dan baru oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan saat proses ibunya sakaratul maut. Jadi saat ibunya sakaratul maut itu dia sedang berada di pangkuan anak yang dia doakan itu setiap hari. Dan saat ibunya meninggal, Allah susupkan ke dalam hati anak itu hidayah, sehingga bersamaan ibunya meninggal, anaknya bertaubat. Ini saja, kalau versi guru kami, ini saja termasuk doa yang dikabulkan dengan segera. Jadi kalau berdoa, jangan kemudian menuntut kepada Allah minta hari ini besok harus kelar. Ya, jangan. Karena Allah lebih tahu di mana, kapan waktu yang tepat untuk memberikannya kepada kita. Itu yang pertama. Sehingga semua doa dikabulkan. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, semua doa dikabulkan, setiap permintaan kita dikasih sama Allah, tapi pengabulannya bisa dalam bentuk diganti dengan yang lebih baik atau diselamatkan dari keburukan semisal, ya. Diganti dengan yang lebih baik itu seperti misalnya teman-teman para akhwat itu sudah berdoa kepada Allah tahunan, mulai dari sejak remaja, minta suami yang ganteng, yang kaya raya, yang solih, katakan. Ternyata pas waktu dapat jodoh biasa saja. Bisa jadi itu adalah bentuk dari Allah ganti doa kita dengan yang lebih baik, karena kalau dikasih yang ganteng, yang kaya, malah kemudian tidak siap dengan fitnahnya, ya. Tidak siap dengan fitnahnya, ya. Sama juga bapak-bapak juga begitu, teman-teman para ikhwan juga begitu, minta yang cantik, minta yang perfect katakanlah, tiba-tiba yang datang biasa saja. Karena bisa jadi ketika itu dikabulkan, dikasih sebagaimana yang kita minta, kitanya yang tidak siap. Ketika dikasih fitnah gak siap, ya. Sama kalau kita minta sama Allah, ya Allah tolong buka rizki kami, ya, lapangkan rizki kami, minta kaya sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata sama Allah dibuat ya begitu saja, ya begitu saja, berjalan begitu saja, tidak kaya-kaya amat katakanlah begitu. Iya, bisa jadi itu adalah hal yang terbaik yang bisa kemudian kita dapatkan dari Allah. Karena menurut Allah kalau rizkinya dibuka lapang-lapang, kitanya tidak siap. Rizki dibuka lapang-lapang, justru lupa sama masjidnya, lupa sama sholat jamaahnya, lupa sama majelis taklimnya, lupa sama istrinya bahkan, ya, lupa sama istrinya, lupa sama anaknya, main di luar, dan tidak siap. Sehingga menurut Allah ini yang terbaik buat kita, takarannya ini yang terbaik, ya. Maka jemaah dirahmati Allah, seluruh doa dikabulkan, tapi bisa jadi pengabulannya diganti dengan yang lebih baik atau diselamatkan dari keburukan semisal, ya. Misalnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala katakanlah mobil, ternyata Allah gak kasih sampai sekarang masih sepedaan, ya, sampai sekarang masih sepedaan. Tapi bisa jadi kita punya takdir, salah satu takdir yang harus kita kemudian lalui adalah kecelakaan.
Ternyata Allah selamatkan dari takdir kecelakaan itu karena doa-doa kita tadi itu diganti sama Allah. Yang kalau kemudian tidak selamat dari kecelakaan ini, biaya untuk ini semua itu semisal dengan nilai doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah, kata baginda Rasul, seluruh doa dikabulkan, tapi bisa jadi bentuk pengabulannya ditangguhkan sampai di akhirat. Jadi doa itu ditabung, nanti baru dikabulkan di akhirat. Sehingga semuanya dikabulkan. Semuanya dikabulkan. Bukankah Allah dalam kalimat ud'uni astajib lakum itu, Allah tidak mengikat kalimat itu dengan harus di dunia? Ada nggak Allah mengikat kalimat ud'uni astajib lakum itu ada harus di dunia? Kan tidak ada. Apa yang kamu minta pasti kami akan kasih. Dan Allah tidak mengikat kalimatnya atau janjinya dengan kami kasih di dunia. Enggak. Yang Allah katakan, Allah janjikan adalah kami akan kasih, kami akan kabulkan. Allah tidak menentukan di dunia atau di akhirat. Tapi yang jelas setiap doa yang kita panjatkan dan tidak Allah beri di dunia, Allah akan tabung, Allah akan kasih di akhirat. Dan doa siapa saja yang kemudian nanti dikabulkan di akhirat, itu pengabulannya berlipat-lipat. Cuma ini rahmat, itu pengabulannya berlipat-lipat. Sampai orang yang berdoa kemudian dikabulkan di akhirat itu, sampai dia merasa tidak layak untuk menerima itu karena terlalu besar. Dan saudaranya, temannya yang melihat pengabulan Allah kepada doa temannya yang kemudian dikabulkan di akhirat, dia menjadi iri. Dia kemudian mengatakan, ya Rob, seandainya doaku dikabulkan di akhirat, alangkah lebih beruntungnya aku. Itu berarti jemaah yang dirahmati Allah, tidak ada efek samping dari kita berdoa. Tidak ada efek sampingnya. Ya. Asal kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, asal kita berdoa kepada Allah, maka kita punya 3 kemungkinan ini. Bisa Allah kasih sebelum kita meninggal, itu berarti disegerakan. Bisa Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, bisa Allah kabulkan saat nanti kita berada di sisi Allah, yaitu di hari kiamat. Maka tabunglah doa itu, ya, karena tidak akan rugi bagi siapa saja yang berdoa. Dan doa, ya, saat kita berdoa itu adalah posisi yang paling Allah cintai, ya, yang paling Allah cintai, seperti halnya Allah mencintai posisi sedang sujud. Kalau orang tuh sujud, ya, Allah cinta banget kepada posisi orang yang sujud, karena saat dia sujud kepalanya ada di bawah, pantatnya ada di atas. Itu posisi di mana dia betul-betul merendahkan diri di sisi Allah. Sementara saat berdoa, ya, orang tuh kalau berdoa di posisi itu Allah sangat cinta kepada dia, karena saat orang itu berdoa dia paham betul, sadar betul siapa hamba dan siapa Tuhan. Kalau kita berdoa, siapa hambanya? Kita. Siapa Tuhannya? Kita minta kepada Tuhan kita. Saat kita berdoa, itu adalah posisi di mana kita sadar betul, paham betul bahwa kita tidak berdaya, Allah Maha Kuasa. Saat kita berdoa, kita paham betul kita tidak punya apa-apa, Allah Maha segalanya. Maka Allah sangat senang saat kita berdoa. Itulah kenapa kemudian doa itu disebut ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikabulkan segera atau ditangguhkan sampai di akhirat, tetap saja orang yang berdoa itu dapat pahala. Karena dia ibadah. Maka karena Allah senang kepada orang yang sedang berdoa, maka biasanya Allah sering tangguhkan, tidak Allah segerakan, ya. Karena Allah senang. Jadi kalau kita berdoa nangis sama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan Allah lagi senang melihat itu. Kita itu kalau dalam kondisi sedang bahagia, kira-kira pengen cepet-cepet atau pengen lambat-lambat?
Ya, pengen cepat selesai atau pengen lambat-lambat? Pengen lambat-lambat. Allah juga begitu. Ketika kemudian kita lagi berdoa, Allah senang kepada orang yang berdoa, Allah kadang tangguhkan. Karena kalau langsung dikasih, doanya kelar, Pak. Langsung dikasih, doanya kelar. Besok sudah nggak nangis-nangis lagi sama Allah. Besok sudah tidak memperpanjang kalimat doanya kepada Allah. Sudah tidak memperpanjang sujud rukuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi sudah bubar, jemaah dirahmati Allah. Itulah kenapa kadang Allah sering menangguhkan doa kita, karena Allah senang sama kita. Maka jemaah dirahmati Allah, kembali lagi kepada kalimat ud'uni astajib lakum sebagai janji Allah, bahwa itu adalah final. Seluruh doa dikabulkan sepanjang tidak untuk keburukan dan sepanjang tidak dalam posisi sedang memutus tali silaturahim. Bisa dikabulkan segera sebelum kita meninggal, bisa diganti dengan yang lebih baik, atau diganti dengan diselamatkan dari keburukan semisal, atau yang terakhir jemaah dirahmati Allah, bisa juga ditangguhkan pengabulannya sampai nanti di akhirat. Sudah masuk, Pak? Belum? Termasuk juga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah berjanji kepada kita di dalam surah Al-Baqarah, Allah bilang sama kita, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapa saja, kata Allah, yang dia meminjamkan hartanya kepada Allah, maka Allah berjanji kami akan mengembalikannya dalam bentuk yang berlipat-lipat, dalam pengembalian yang berlipat-lipat. Jadi siapa saja, ya, siapa saja. Man itu artinya siapa saja. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa saja yang meminjamkan hartanya. Jadi kalimat meminjamkan harta itu punya arti ibadah harta. Ibadah harta itu macamnya banyak. Bisa bersedekah, bisa berinfak, bisa umroh, bisa haji. Intinya harta itu dibelikan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, itu disebut dengan meminjamkan harta. Sehingga kalau kita bersedekah, kita umroh, kita haji, itu sebenarnya uang kita, harta kita, itu sedang dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya begini, coba bayangkan, Allah itu urusan ibadah harta, Allah itu kemudian memakai kalimat qard. Qard itu artinya meminjam. Allah tidak pakai siapa yang bersedekah, siapa yang kemudian berangkat haji, yang membayar untuk berangkat haji, membayar untuk umrah, siapa yang berinfak, tidak begitu. Tapi Allah itu pakai kalimat siapa yang meminjamkan hartanya di jalan Allah. Kenapa pakai kalimat meminjam? Itu untuk mendorong kita bahwa harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu hakikatnya sedang dipinjam. Kalau dipinjam berarti harus kembali. Kalau dipinjam harus kembali. Karena memang hakikat meminjam itu memang harus dikembalikan, ya. Berarti kalau Allah minjem, Allah punya tanggung jawab untuk mengembalikan. Ditambah lagi Allah takkid janjinya dengan mengatakan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, dan kami berjanji akan mengembalikan itu dalam bentuk yang berlipat-lipat. Satu, Allah pakai kalimat hutang. Yang kedua, Allah berjanji akan dikembalikan dalam bentuk yang berlipat-lipat. Maka orang yang ikhlas dalam beribadah harta itu pasti tidak membuat fakir. Itu sudah janji Allah. Orang yang ikhlas, paham ya? Jadi ini ibadah harta bukan untuk dipuji, bukan untuk kemudian mendapat contoh umroh untuk hanya sekedar gelar haji, katakanlah begitu. Pokoknya dia ikhlas, tulus, maka ibadah harta yang dia keluarkan itu pasti tidak membuat dia fakir, gitu ya. Cuma jemaah yang dirahmati Allah, yang perlu kita pahami bersama,
dalam ayat ini, walaupun Allah itu memakai kalimat meminjam dan harus mengganti, dan penggantian yang Allah berikan akan berlipat-lipat, tolong jangan dipahami pengembalian itu harus berupa duit. Jangan sampai kita mempunyai pemahaman kalau kita sedekah 1.000 nanti datang 10.000. Kalau kita sedekah 10.000 nanti datang 100.000. 100.000 datang 1 juta, nggak ada orang miskin, Pak. Tinggal kita pasang aja 1 juta, besok keluar 10 juta. Pasang lagi 10 juta, keluar 100 juta. Nah, itu jadi kaya instan sekali. Jadi walaupun kita beribadah harta dan Allah berjanji untuk mengembalikan, tolong jangan menuntut pengembaliannya harus duit. Bisa jadi bentuk pengembalian itu berupa anak solih. Anak solih berharga, ada harganya atau enggak? Ada harganya atau enggak? Hah? Ada, Pak. Anak solih itu berharga. Enggak ada nominalnya. Ada harganya tapi enggak ada nominalnya. Anak solih itu berharga, ya. Dan tidak bisa dinominalkan. Tidak bisa dinominalkan. Betapa banyak orang tua hari ini punya duit banyak sekali, dia nggak bisa membeli anak solih. Saya suatu waktu datang ke Jakarta bersama rombongan dari yayasan, silaturahim ke salah satu pejabat, ya, orang terdekatnya pejabat. Kemudian dia tuh cerita begini, ini kalimat yang saya pikir ini menjadi satu hiburan bagi kita yang mungkin tidak punya harta begitu banyak tapi Allah karuniakan anak solih. Orang terdekatnya pejabat ini, saya nggak sebut pejabatnya siapa, tapi sangat masyhur sekali. Dia bilang begini, Ustadz, duit pejabat ini itu mungkin tidak ada limitnya. Oh, sudah banyak sekali. Bicaranya T. Dan anaknya sebulan urusan 7 miliar, 10 miliar itu urusan kecil dihabiskan sama anaknya. Dan pejabat ini luar biasa, strategis sekali. Dia bisa mengatur segalanya. Kalimatnya gitu. Dia bisa mengatur segalanya. Yang awalnya A dia ubah jadi B bisa. Yang awalnya B dia ubah jadi C bisa. Tapi ada satu yang tidak bisa dia atur. Anaknya. Ada satu yang tidak bisa dia atur, Ustaz. Anaknya. Dia bisa pegang banyak orang, tapi dia nggak bisa pegang anaknya. Dia bisa pegang banyak orang, tapi dia tidak bisa pegang anaknya. Anaknya tidak akrab sama dia, sering melawan dia. Kalau ketemu cuma hanya minta duit. Padahal orang luar biasa kaya, tapi dia tidak bisa membeli anak soleh. Saya dulu di pesantren pernah punya kawan saya ini kebetulan sekarang sudah solih luar biasa, tapi dulu beliaunya ini sering kabur kalau di pesantren, sering kabur. Suatu waktu abinya, karena abinya orang punya, abinya bilang begini, kalau hafalanmu bisa 10 juz tak umrohkan, tak belikan mobil. Saya yang mendengar itu, ya seandainya tawaran itu untuk saya. Seandainya tawaran itu untuk saya. Ternyata 10 juz pun tidak bisa. Padahal sudah dijanjikan mobil, dijanjikan umroh. Coba bayangin. Ini memang anak soleh itu tidak ada nominal. Maka setiap kita keluar ibadah harta gitu ya, jangan menuntut kepada Allah untuk balik juga berupa harta. Kadang Allah sudah kembalikan lebih dari sekedar harta. Bisa jadi anak salih, bisa jadi istri yang salihah atau suami yang salih, kemudian keluarga yang tenang, nyaman, pekerjaan yang penuh dengan keberkahan. Tapi yang jelas Allah janji akan mengembalikan. Itu yang perlu kita yakini, bahwa Allah janji akan mengembalikan, termasuk sehat. Allah kembalikan dalam bentuk kesehatan. Saya mau tanya, siapa yang tadi malam itu minta sama Allah agar hari ini dihidupkan?
Siapa yang setiap malam minta sama Allah agar besok dibangunkan dan dihidupkan? Lawang kadang kita ketiduran sambil nonton, lu sampai lupa doa, apalagi doa minta besok dihidupkan lagi. Ya. Kita kadang tidak minta kepada Allah agar besok dibangunkan lagi, tapi Allah kasih kita untuk bangun, Allah kasih kita hidup lagi, padahal kita tidak minta. Itu kan berarti jauh lebih besar daripada sekedar kita ngeluarkan uang untuk di jalan Allah, katakanlah begitu. Artinya pengembalian itu sudah terlalu banyak. Ya. Coba bayangkan, kita itu setiap hari tidak meminta untuk dibangunkan atau dihidupkan lagi kadang, tapi Allah hidupkan, padahal kita tidak minta. Kalau yang tidak minta saja Allah kasih, apalagi yang minta. Apakah hari ini semua yang kita nikmati itu kita minta sama Allah? Enggak, Pak. Enggak. Kita itu kadang lupa minta sama Allah, tapi walaupun enggak minta Allah kasih. Makanya prinsipnya, kalau yang enggak minta saja dikasih, apalagi yang minta. Sehingga jemaah yang dirahmati Allah, tolong jangan pelit-pelit berdoa. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita minta, dan jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Ini yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup bahasan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.